Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pertama kali saya mendengar nama T. Harv Eker adalah dari bukunya Hal Elrod, yaitu The Miracle Morning. Tentu saja Hal Elrod adalah mentor dari T. Harv Eker. Hal Elrod suka mengerjakan hidup mengenai level 10, di mana kita sukses di semua area kehidupan. Dan T. Harv Eker mempelajari itu. Setelah jatuh bangun dalam perjalanan bisnisnya, kehilangan banyak bisnis dari bangkrut, bahkan sekarang sampai menjadi miliarder lagi, T. Harv Eker mulai menganalisa hubungannya dengan uang dan kebiasaannya. Akhirnya dia menemukan ada kebiasaan-kebiasaan orang kaya yang akan menentukan apakah kamu akan bebas secara finansial atau tidak. Dan buku Secrets of the Millionaire Mind menjelaskan itu semua. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, kamu akan cenderung mencari uang dengan cara yang sama seperti orang tuamu. Bayangkan ibumu sedang membuat sebuah kue coklat yang enak, dan kamu ingin membuat kue itu sendiri. Kamu akan datang ke dia dan menanyakan bagaimana cara membuat sebuah kue coklat yang enak. Akhirnya, ibumu mengatakan mengenai resepnya dan membantumu membuat itu. Tapi ketika kamu bertanya lagi, "Ibu, kenapa membuat kue coklat dengan cara seperti ini?" Mungkin jawaban dia adalah, "Itulah cara yang diajarkan oleh nenekmu. Itulah cara dia membuat kue coklat dan mengajarkannya ke ibu." Jika kamu pernah mendengar istilah seperti itu, sekarang kamu dapat melihat bagaimana cara orang tuamu mendapatkan dan mengelola uang. Dan kamu mungkin sekarang tersadar untuk mengelola uang yang sama caranya seperti orang tuamu lakukan. Tentu saja sangat umum jika orang tuamu seorang dokter, maka anaknya pun menjadi dokter. Anak dari pengacara menjadi pengacara juga. Selain berkarir di bidang yang sama, kita juga cenderung untuk meniru cara orang tua kita menjalani hidup. Tapi kita semua ingin hidup lebih berlimpah dibandingkan dengan orang tua kita, bukan? Pasti ada keinginan kita untuk seperti itu. Dan yang kita lakukan adalah menghilangkan pola dan kebiasaan dari orang tua kita yang menghambat kita untuk menuju ke sana. Kedua, ingatlah kamu yang bertanggung jawab untuk keuanganmu. Mari bayangkanlah sebuah imajinasi di mana kamu menerima gajimu setiap bulan. Dan bayangkan di mana uangmu pergi naik bus setelah kamu menerima gaji tersebut. Mungkin kamu membayar tagihan rumah tangga, bensin untuk kendaraanmu, biaya makan, berlibur, dan lain-lain. Ketika kamu membayangkan itu semua, apakah uangmu hanya menjadi penumpang di bus orang lain, atau kamu menjadi supir dari bus tersebut? Akhirnya kita terheran kemana saja uang kita pergi, tidak mengetahui kalau uang itu pergi kemana. Dan kenyataannya adalah kamulah yang seharusnya berada di kursi supir bus tersebut, bukan di kursi penumpang. Kamu mempunyai kontrol penuh. Kamu tidak bisa menyalahkan pemerintah, ekonomi, perusahaan tempat kamu bekerja, dan lain-lain. Kamulah yang bertanggung jawab atas keuanganmu. Berhentilah mengeluh dan ambillah langkah untuk merubah posisi keuanganmu. Ketiga, jangan benci terhadap orang kaya. Ada kenyataan di balik kalimat tersebut. Ketika kamu membenci orang kaya, kamu tidak akan pernah kaya. Mempunyai pikiran dan perilaku positif mengenai uang sangatlah penting ketika kamu ingin menjadi magnet uang. Itu berarti kamu tidak boleh berpikir negatif mengenai uang dan kekayaan di tengah-tengah perjalananmu menjadi miliarder. Jika kamu mempunyai mental kekurangan, kamu wajib untuk membaca buku ini dan merubah mental kekuranganmu itu. Apalagi jika kamu mengasosiasikan kekayaan dengan sesuatu yang negatif. Seperti, ketika kamu menjadi kaya, temanmu hanya akan menginginkan uangmu. Atau kamu harus memanfaatkan orang lain untuk menjadi kaya. Dan ketika kamu menjadi kaya, kamu akan berubah menjadi orang jahat. Janganlah berpikir sampai sejauh itu dan berandai-andai ketika kamu menjadi kaya nanti. Karena jika kamu masih berpikir seperti itu, kamu tidak akan pernah menjadi kaya. Jadi berhentilah mengeluh dan mulailah secara objektif mencari cara apa yang dapat kamu lakukan untuk merubah
tindakan itu dan menjadi seorang miliarder. Dan belajarlah dari orang-orang yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.